Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum cerita ini dimulai, pastikan kamu klik subscribe, karena channel ini akan selalu menghadirkan kisah nyata penuh ketegangan dan pelajaran berharga. Hari ini, kita akan menyaksikan saat seorang Kapolda turun langsung ke medan kebenaran. Pasar tradisional yang tadinya menjadi tempat harapan, berubah jadi tempat ketakutan. Pedagang kecil terus diteror oleh kelompok berseragam ormas, memaksa uang THR. Hingga akhirnya, seorang Kapolda datang dan semuanya berubah. Mentari pagi baru saja menyentuh atap pasar tradisional. Tapi hati para pedagang sudah gelap sejak dini hari. Ibu Rini, penjual sayur yang sudah 12 tahun berjualan di sana, duduk gelisah sambil menata tomat dan sawi di lapaknya. Tangannya gemetar. Matanya terus menatap arah gerbang pasar. Bukan karena takut dagangannya basi, tapi karena dia tahu mereka akan datang lagi. 4 pria dengan seragam ormas loreng oranye muncul. Salah satunya, yang paling besar, dikenal dengan nama Ujang. Bekas tukang parkir yang kini jadi semacam koordinator keamanan pasar, tanpa surat resmi. Ujang dikenal kasar. Suaranya keras. Tangannya lebih keras lagi. Bu Rini, mana jatah THR-nya? Jangan kayak kemarin ya, jangan cari masalah. Ibu Rini menarik napas. Maaf, Pak, dagangan sepi. Belum sempat selesai, tomatnya ditendang. Kotak sawi ditarik paksa. Ujang menatapnya tajam. Kalau minggu depan belum setor, lapakmu hilang. Beberapa pedagang lain hanya bisa diam. Takut. Tak ada yang berani melawan. Sudah biasa. Sudah terlalu sering. Tapi hari itu, ada yang berbeda. Pak Dharma, pedagang buah di ujung lorong, diam-diam merekam kejadian itu. Ia tak kuat lagi melihat ketidakadilan merajalela. Malamnya, ia memberanikan diri mengirim rekaman itu ke akun resmi pengaduan Polda. Tak disangka, Kapolda sendiri membalas. Besok, saya datang. Jangan takut. Nama beliau, Brigjen Pol Elhan Prasetya. Dikenal tegas, berpihak pada rakyat kecil. Usianya 48 tahun. Latar belakangnya sebagai anak petani membuatnya punya empati yang kuat terhadap rakyat biasa. Dia bukan tipe yang hanya duduk di balik meja. Jika situasi mendesak, dia turun langsung. Besok paginya, Kapolda sudah ada di mobil dinasnya. Tak banyak pengawal. Tak ada pengumuman besar. Hanya satu tujuan, datang dan memastikan keadilan ditegakkan. Sesampainya di pasar, Elhan menyamar. Mengenakan jaket biasa, topi, kacamata hitam. Dia ingin melihat langsung, tanpa campur tangan. Dan yang dia lihat membuat darahnya naik ke ubun-ubun. Ujang dan kelompoknya kembali menendang dagangan. Mendorong seorang kakek penjual jeruk yang tak mampu bayar. Luar biasa, bisik Elhan lirih. Rahangnya mengeras. Tanpa buang waktu, dia copot jaketnya. Membuka topi. Menampakkan seragam lengkapnya. Saya, Brigjen Elhan, Kapolda Jawa Barat. Berhenti sekarang juga. Wajah para ormas pucat. Pedagang terpana. Pasar jadi hening. Tapi ini baru awal dari badai yang lebih besar. Ujang melangkah mundur. Matanya membelalak saat menyadari siapa yang berdiri di hadapannya. Suasana pasar membeku. Bahkan suara tukang bakso yang biasa keliling pun menghilang entah kemana. Brigjen Elhan melangkah maju. Tatapannya tajam, tegas. Tidak ada keraguan. Apa kalian pikir rakyat kecil bisa kalian injak seenaknya? Ujang menelan ludah. 3 temannya mencoba menutupi kegugupan mereka, tapi tubuh mereka jelas bergetar. Mereka saling pandang. Tidak ada yang berani menjawab. Kapolda Elhan melanjutkan. Suaranya dalam. Bergetar karena emosi yang ditahan.
Saya sudah pantau laporan kalian dari 2 minggu lalu. Kalian pikir laporan-laporan itu tidak sampai ke telinga saya? Kalian pikir tidak ada yang berani melawan? Ia menunjuk dagangan yang rusak. Tomat berserakan. Kotak sawi terbalik. Jeruk berjatuhan. Lihat ini. Ini penghidupan mereka. Keringat mereka. Dan kalian injak demi apa? Demi uang THR. Warga pasar mulai berkumpul. Satu persatu, mereka berdiri di belakang Elhan. Tidak lagi takut. Tidak lagi diam. Ibu Rini menggenggam erat ujung kerudungnya. Matanya berkaca. Pak Dharma berdiri di sampingnya, memegang HP dengan tangan gemetar, masih merekam. Ujang mencoba membela diri. Kami cuma jaga keamanan, Pak. Masyarakat juga butuh THR. Elhan menatap langsung ke matanya. Keamanan? Dengan memukul? Menendang dagangan? Itu bukan keamanan. Itu pemerasan. Itu kriminal. Dengan isyarat singkat, Kapolda memanggil 2 anggota dari Direktorat Kriminal Umum yang sudah mengikutinya diam-diam. Mereka langsung memborgol Ujang dan 1 orang lainnya. 2 sisanya mencoba kabur, tapi berhasil ditangkap oleh warga yang kini berani bergerak. Jeritan warga meletus, bukan karena takut, tapi karena lega. Akhirnya ada yang berani bertindak. Hidup Kapolda. Terima kasih, Pak Polisi. Elhan menenangkan warga dengan 1 gerakan tangan. Suaranya kembali tenang, tapi penuh wibawa. Tenang. Ini belum selesai. Kita bersihkan semua yang merusak nama ormas, yang mencoreng keadilan. Tapi kita lakukan dengan tertib, sesuai hukum. Beberapa pedagang mulai menangis. Bukan karena sedih, tapi karena baru kali ini ada yang benar-benar berdiri di pihak mereka. Kapolda memerintahkan anggotanya untuk memanggil media. Dia ingin kasus ini terbuka. Dia ingin semua tahu bahwa hukum bukan hanya untuk yang kuat, tapi untuk semua yang butuh perlindungan. Tapi di balik keberanian itu, Elhan tahu masih ada yang mengintai. Kelompok Ujang bukan satu-satunya yang bermain. Mereka hanya kaki dari sesuatu yang lebih besar. Dan itu akan segera terungkap. Setelah Ujang dan anak buahnya ditangkap, suasana pasar sedikit tenang. Tapi Elhan tahu ketenangan itu semu. Dari laporan bawahannya, kelompok Ujang ternyata bagian dari jaringan yang lebih besar. Mereka bukan sekadar preman jalanan. Ada sosok yang lebih tinggi, lebih licik, lebih berbahaya. Namanya disebut dalam beberapa laporan. Haji Rauf. Seorang tokoh lokal yang dikenal dermawan. Sering menyumbang ke masjid. Jadi pembina beberapa ormas. Tapi dari balik jubah kebaikan itu, ia diduga menggerakkan puluhan orang untuk mengutip keamanan pasar dari banyak titik. Dengan sistem, dengan ancaman, dengan uang besar. Elhan kembali ke kantornya malam itu. Di ruangannya yang hening, ia membuka semua laporan terkait. Sudah 14 pasar semua mengadu tentang pola yang sama. Gumamnya. Ia tahu, jika dibiarkan akan lebih banyak pedagang kecil yang tumbang. Tercekik. Diperas oleh sistem bayangan yang tak terlihat. Dia panggil tim intelijen Polda. 3 orang berpakaian sipil duduk bersamanya. Kita tidak bisa frontal sekarang. Kalau kita serbu, yang besar bisa kabur. Saya mau bukti. Saya mau akar masalah ini tercabut sampai tuntas. Malam itu dimulai operasi rahasia. 3 anggota intel disebar ke 3 pasar besar lainnya. Mereka menyamar sebagai pedagang baru. Kamera kecil dipasang di lengan baju. Elhan ingin melihat pola pergerakan orang-orang Haji Rauf secara langsung. Sementara itu, di rumahnya yang megah, Haji Rauf menerima kabar penangkapan Ujang. Ia tertawa kecil. Dasar anak bodoh. Sudah dibilang jangan kasar di lapangan.
Di sekelilingnya ada 5 orang. Semua berpakaian rapi. Tapi mereka bukan pengusaha. Mereka pengendali lapangan. "Tenang, Pak Haji," ucap salah satu dari mereka. "Kapolda cuma cari panggung. Dia akan lupa soal ini sebentar lagi." Rauf tersenyum. Tapi ada ketegangan di matanya. "Jangan remehkan Elhan. Aku kenal dia. Dia bukan polisi biasa." Rauf dan Elhan pernah satu angkatan di akademi. Bedanya, Elhan memilih jalan lurus. Rauf memilih jalan pintas. Persaingan lama itu akan segera memanas kembali. Esok harinya, tim Intel Elhan melaporkan pergerakan yang mencurigakan. Seorang pria dengan mobil hitam mengatur pembagian jatah keamanan di pasar Cibinong. Videonya dikirim langsung ke ponsel Elhan. "Dapat kau sekarang," bisik Elhan. Matanya menyala. Tapi ia tahu, sekali salah langkah, semuanya bisa lenyap. Karena lawannya bukan sekadar preman. Ia sedang menghadapi sistem bayangan dengan kekuasaan dan uang. Dan ia harus melangkah dengan sangat hati-hati. Sore itu, hujan turun perlahan membasahi halaman Mapolda. Elhan berdiri di depan jendela ruangannya, menatap keluar. Tangannya menggenggam laporan yang baru saja diserahkan oleh timnya. Video dari pasar Cibinong telah dikonfirmasi. Pria bermobil hitam itu ternyata bernama Rian Aditya, mantan anggota Ormas yang kini menjadi tangan kanan Haji Rauf. Ia terlihat membagikan amplop kepada beberapa koordinator lapangan dari berbagai pasar. Uang yang disalurkan jumlahnya mengejutkan. Puluhan juta, bahkan ratusan juta, tiap minggu. Dan itu baru dari satu titik. Elhan tahu ia harus bertindak cepat, tapi bukan gegabah. Ia tidak bisa hanya mengandalkan bukti video. Ia butuh pengakuan. Ia butuh sesuatu yang membuat jaringan ini runtuh dari dalam. "Kita butuh orang dalam," ucapnya pelan kepada AKBP Dian, kepala subdit reserse khusus. Dian mengangguk. "Saya ada satu nama, Pak. Tapi risikonya besar." Namanya Andre. Mantan anak buah Rian yang keluar karena kecewa. Ia tahu semua alur. Semua jalur uang. Tapi selama ini dia memilih diam, takut diburu. Dengan pengawalan ketat, Andre dibawa ke markas. Elhan bertemu langsung. Tak pakai seragam. Hanya baju biasa. "Saya dengar kamu tahu cara kerja mereka. Saya tahu kamu pernah disakiti. Ini kesempatanmu untuk perbaiki semua." Andre diam. Wajahnya keras. Tapi matanya menyiratkan luka. "Saya mau bantu, Pak. Tapi setelah ini, saya hilang. Nama saya tak boleh muncul." Elhan menatapnya dalam. "Kamu bantu kami bersihkan ini. Kami pastikan kamu dan keluargamu aman. Kita main bersih." Deal pun tercapai. Dalam hitungan hari, Andre memberikan peta lengkap. Daftar nama, jalur pengiriman uang, lokasi gudang penyimpanan data. Dan yang mengejutkan, ternyata ada oknum aparat yang ikut melindungi jaringan Rauf. Mereka bukan polisi aktif, tapi pensiunan yang masih punya pengaruh. Elhan menarik napas panjang. Jadi ini lebih dalam dari yang kita kira. Operasi pun dirancang. Bukan serbuan, tapi jebakan. Rian akan diundang ke sebuah pertemuan koordinasi, pura-pura untuk membahas pengamanan pasar saat Ramadan. Lokasinya, gedung tua milik pemerintah yang sudah lama tak digunakan. Di tempat itu, Elhan akan menunggu bersama timnya, tanpa seragam, tanpa suara, tapi dengan kamera, rekaman, dan surat penangkapan. Malam itu akan menjadi malam yang mengubah segalanya. Untuk Rian, untuk Rauf, dan untuk rakyat kecil yang selama ini hanya bisa diam. Gedung tua itu tampak sepi. Cat dindingnya mengelupas.
Debu menyelimuti lantai. Tapi di dalam ketegangan begitu pekat. Brigjen Elhan berdiri di balik tirai hitam, mengenakan headset kecil. Timnya tersebar di 4 sudut ruangan. Kamera tersembunyi sudah aktif. Semua siap. Pukul 27. Mobil hitam meluncur masuk ke halaman. Rian turun, dengan 2 pria di belakangnya. Sama-sama berpakaian kasual, tapi sorot mata mereka penuh curiga. Mereka masuk ke ruangan utama, duduk di kursi yang sudah disiapkan. Tak butuh waktu lama. Salah satu tim Elhan yang menyamar sebagai panitia pasar, mulai bicara. Kami harap kerja sama Ramadan ini bisa lancar, Pak Rian. Tapi soal pembagian ada perubahan sedikit. Rian tertawa pelan. Perubahan apa lagi? Jangan main-main. Uangnya sudah jalan dari minggu lalu. Elhan memberi isyarat lewat headset. Kamera mulai merekam dari 3 sudut. Mikrofon aktif. Panitia pura-pura bingung. Maksud kami, sekarang semua sistem akan diawasi langsung. Termasuk alur dana. Termasuk bagian dari Haji Rauf. Rian bangkit dari kursi. Kalian pikir kalian siapa? Elhan keluar dari balik tirai. Kami adalah hukum. Rian terdiam. Matanya langsung mencari jalan keluar. Tapi semua pintu sudah dijaga. Rian Aditya, Anda ditangkap atas dugaan pemerasan, pencucian uang, dan pengancaman terhadap pedagang pasar. Anda punya hak untuk diam. Pria itu berontak, tapi terlambat. Borgol sudah di tangan. 2 anak buahnya menyerah tanpa perlawanan. Keesokan harinya, berita penangkapan itu meledak di media. Jaringan pemerasan pasar terbongkar. Tokoh ormas dan pengusaha ternama terlibat. Haji Rauf tak sempat kabur. Dalam waktu kurang dari 48 jam, ia juga diamankan. Proses hukum berjalan cepat. Fakta demi fakta diungkap di pengadilan. Pedagang-pedagang yang dulu takut kini berdiri dengan kepala tegak. Ibu Rini kembali jualan. Tomatnya tersusun rapi. Pak Dharma membuka lapak baru, lebih besar dari sebelumnya. Mereka bukan hanya kembali berdagang. Mereka kembali punya harapan. Sore itu, Elhan kembali menyamar. Kali ini bukan untuk menggerebek, tapi untuk melihat. Ia berdiri di lorong pasar, menyapa satu persatu pedagang. Tanpa seragam, tanpa kamera. Pak Polisi, makasih ya, sekarang pasar aman. Elhan tersenyum. Kalian yang kuat. Kalian yang bertahan. Saya cuma bantu sedikit. Langkah kecil itu adalah awal perubahan besar. Dan di tengah hiruk-pikuk rakyat kecil, ada satu suara yang tak akan pernah padam. Suara keadilan. Suara keberanian. Suara dari mereka yang memilih berdiri saat yang lain memilih diam. Karena hukum bukan milik penguasa, tapi milik mereka yang butuh perlindungan. Dan selagi masih ada satu suara yang berani bersaksi, kebenaran tidak akan pernah bisa dibungkam. Akhir dari cerita ini adalah awal dari banyak perubahan. Itulah kisah nyata tentang keberanian seorang pemimpin yang memilih turun ke jalan, dan tentang rakyat kecil yang akhirnya berani bersuara. Karena saat hukum berpihak pada yang lemah, keadilan tak lagi jadi mimpi. Dari pasar kecil yang gelisah, lahirlah perubahan besar. Kalau kisah ini menyentuh hati kamu, atau membuat kamu berpikir ulang tentang arti keadilan, jangan lupa klik like, tekan subscribe, dan tinggalkan komentar kamu di bawah. Kami akan terus hadirkan kisah-kisah nyata lainnya, penuh inspirasi, ketegangan, dan pelajaran hidup yang mungkin selama ini tak pernah kamu dengar. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.